Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Misi Bu, misi Kak. Iya, silakan masuk. Mohon maaf, baru sebentar. Hai, Laura. Mahasiswa aktif Singkawa ini Hai. melakukan tugas anti korupsi, yaitu melakukan wawancara. Di sini kakak dan ibu bersedia untuk menjadi responden tugas kami. Iya, iya. Apa yang mau dipertanyakan? Silakan. Saya ingin bertanya menurut ibu atau kakak, korupsi itu apa ya? Oh, mengenai korupsi. Ya, kita memang sering dengar orang bilang korupsi ya. Tapi kalau menurut pengetahuan saya, kalau kita melakukan korupsi itu adalah suatu perbuatan yang untuk memperkaya diri sendiri, tapi merugikan orang lain atau merugikan negara. Begitulah kira-kira, merugikan orang lain, tujuannya untuk supaya saya lebih kaya. Bu, lanjut ya Bu, kita ada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana sih menurut Ibu dan Kakak tentang bagaimana korupsi di Indonesia? Waduh, kayaknya korupsi Indonesia memang sering kita dengar, tapi untuk lanjut bagaimana tentang reaksinya lah kalau korupsi itu bagaimana? Ya. Ini negara Indonesia nya bagaimana ya? Mungkin saya serahkan sama Bu Elsa ya, bagaimana Bu Elsa ini? Kalau menurut saya korupsi itu udah mendarah daging ya. Mungkin orang nggak takut kayaknya untuk korupsi. Banyak macam kayak misalnya dari bapaknya udah nimbun harta kayak gitu kan. Untuk anaknya terutama kan jadi kayak ibu bilang tuh udah turun temurun ya Bu ya. Turun ya. Udah turun temurun dan udah kita baca sih, maksudnya udah nggak asing lagi untuk kita. Korupsi Indonesia tuh udah mendarah daging ke semuanya. Ibu, yang selanjutnya itu tanggapan Ibu gimana sih terkait tentang hukuman yang diberikan para koruptor di Indonesia, apakah sudah ada atau mungkin masih kurang? Nah, kalau mengenai hukumannya ya, tapi saya tidak lihat langsung ya. Tapi kita kan sekarang, zaman sekarang kan untuk kita nonton di YouTube, nonton di TikTok segala apa kan sering ya seperti itu. Jadi saya pun kita tidak cek secara mendetail bagaimana, itu juga urusan mereka lah ya. Kalau kita untuk bidan sih hanya tanganin pasien-pasien kita partes dengan selamat apa gitu udah cukup ya. Tapi yang kita hanya nonton-nonton seperti itu, kalau orang dihukum masuk penjara, loh kalau dia korupsi kan udah banyak duit kan, masuk penjara pun nanti karena dia banyak duit ya, orang-orang di penjara pun ya karena dia banyak duit kan, nah bisa lah dia kasih duit. Dan hukuman di sana kayaknya juga istimewa, makan enak tidur enak juga kayaknya ya. Tapi ini ya kita tidak bisa pertanggungjawabkan benar apa tidak, dan itu juga bukan urusan kita untuk mengecek hal-hal begitulah ya. Nah itu hanya ya karena itulah nonton kayak gini, oh seperti itu gitu ya. Tapi mendetailnya kita nggak bisa dibuktikan ya. Tapi logika juga sih ya, sepertinya kalau kita banyak duit kayaknya semua juga bisa beres ya, kayaknya gitu ya. Baik Bu, selanjutnya menurut Kakak atau Ibu, sanksi atau hukuman apa yang sesuai untuk pelaku korupsi di Indonesia? Nah ini kalau hukuman apa mungkin Bu Elsa yang jawab juga nih, hukuman apa ini ya. Oke. Saya tambahkan ya, menurut saya dengan diberhentikan. Dengan diberhentikan, atau gini, jalan tidak jauh, misalnya tentang mahasiswa yang memalsukan tanda tangan bidannya ya Bu ya. Oh. Kan itu kan termasuk korupsi Bu ya. Ya korupsi juga ya. Korupsi. Iya. Mungkin mereka kalau misalnya cuma dikasih hukuman sebentar kayak gitu, tidak buat mereka jerak bukan? Kalau dengan misalnya tidak bisa dinas lagi di sini kayak gitu, atau kan mungkin tidak dengan diberhentikan lah, dengan sanksi-sanksi seperti itulah. Terus mungkin targetnya boleh ditambah karena tadi dia melakukan kesalahan kan, supaya tidak terjadi di adik-adik tingkatnya yang di bawah gitu, supaya jerak Bu. Jadi tidak ada terulang lagi, kan itu termasuk korupsi juga. Saya rasa sih harus dikasih sanksi yang bikin mereka jerak supaya adik-adiknya juga tidak bercontoh. Baik, terima kasih Bu Kak jawabannya. Iya. Di sini kami mahasiswa aktif Singkawang ingin melakukan wawancara tentang anti korupsi. Dan di sini kami ingin kakak menjadi
responden kami. Apakah kakak bersedia? Saya bersedia. Baik Kak, di sini kami langsung memberikan pertanyaan. Yang pertama itu, menurut kakak apa sih itu korupsi? Menurut saya, korupsi sendiri adalah bentuk tindak pidana yang merugikan negara. Jadi seperti mengambil uang negara yang bukan haknya. Pertanyaan kedua ya Kak, yaitu apa sih menurut kakak korupsi di Indonesia sekarang? Untuk kondisi korupsi sekarang di Indonesia itu masih sangat merajalela, walaupun udah ada hukum yang bisa buat membasmi itu, tapi untuk saat ini korupsi masih sangat merajalela untuk di negara kita. Baiklah, selanjutnya pertanyaan, menurut kakak hukuman apa yang layak untuk pelaku korupsi saat ini? Untuk saat ini hukuman yang layak yang jelas itu penjara. Tapi selain penjara, menurut saya, karena kalau di penjara kan ada remisi, potongan untuk masa tahanan. Jadi selain penjara, menurut saya ada baiknya pelaku korupsi juga diberhentikan dari jabatan yang sekarang, kemudian di blacklist dari pejabat pemerintahan. Jadi tidak bisa lagi kerja sebagai pegawai negeri atau yang punya jabatan dari pemerintahan, karena pasti akan korupsi lagi, tidak akan sembuh penyakitnya. Ini pertanyaan terakhir ya Kak, yaitu bagaimana tanggapan kakak tentang hukuman atau sanksi di korupsi di Indonesia? Nah, menurut saya tanggapannya ada kaitannya dengan yang tadi. Kalaupun penjara, sebaiknya tidak ada remisi. Jadi kalau misalnya hukumannya itu 15 tahun, ya 15 tahun tanpa ada pengurangan. Misalnya di hari raya biasanya kan dapat potongan tuh berapa tahun. Jadi ujung-ujungnya kan sisa masa tahanannya tuh sebentar. Jadi ada baiknya kalaupun dikasih sanksi penjara tanpa remisi sama sekali. Untuk wawancaranya sudah selesai ya Kak. Terima kasih ya Kak atas responnya kepada kami. Ya, sama-sama. Baiklah Pak, selamat siang. Di sini perkenalkan terlebih dahulu kami dari mahasiswi Atlet Singkawang, yang dimana di sini kami ingin melakukan wawancara mengenai terkaitnya korupsi di Indonesia. Jadi di sini Bapak bersedia untuk menjadi responden kami? Ya, bersedia. Baiklah, di sini kita langsung ke pertanyaan. Yang pertama itu, menurut Bapak apa sih itu korupsi? Kalau menurut pribadi saya sih, korupsi itu penggelapan dana untuk kepentingan pribadi. Itu ya sih menurut saya. Nah, di sini kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak, bagaimana sih korupsi di Indonesia sekarang? Membabi buta lah. Menjadi-jadi ya? Iya, makin menjadi-jadi pastinya. Karena nggak ada itu kan, hukum yang ada nggak memberatkan para tindakan koruptor. Itu jadi. Baiklah, yang ketiga di sini menurut Bapak, sanksi atau hukuman apa yang layak untuk pelaku korupsi sekarang? Gimana? Yang pertama, menurut saya sanksi yang tepat tuh miskinkan seluruh hartanya. Yang kedua, ubah sistem koruptor, misalnya kalau dia korupsi di atas berapa M atau ada atas berapa ratus miliar, hukumannya harus lebih berat. Setidaknya harus meninggal dunia, hukuman mati, atau hukuman gantung di masyarakat boleh, langsung di depan umum masyarakat langsung dihukum gantung biar jelas. Nah, kalau hukuman ringan, ya yang paling ringan ya seumur hidup. Yang kedua, dia harusnya keluarganya harus dikucilkan. Pasti wajib dikucilkan dan jerak. Baiklah, ada pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana sih tanggapan Bapak tentang hukuman atau sanksi di korupsi di Indonesia sekarang? Untuk sekarang ya, artinya parah banget lah. Bebas, misalnya kalau berduit ya bebas saja. Kayak kasus yang ada sekarang kan, kayak Sambo kan kemarin. Nah, itu masalah pembunuhan ya. Kalau untuk hukuman koruptor sih agak kurang bagus lah menurut saya. Untuk di Indonesia harusnya sih harus kayak di Cina sih. Di Cina lebih keren. Tidak ada pandang bulu, tidak ada kenal keluarga. Biarpun keluarga yang korupsi pun tetap hukuman mati juga. Jadi menurut Bapak masih kurang ya Pak kalau Iya, di Indonesia? Baiklah, di sini semua pertanyaan telah Bapak jawab. Jadi di sini kami ucapkan terima kasih ya Pak telah bersedia untuk menjadi responden untuk tugas kami.